Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan belajar fikih, melanjutkan materi di kelas 7 di kitab yang kita gunakan di Khairunas, yaitu gabungan antara Fathul Qorib dan Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah binat ta'alum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hasul tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Baik, waqala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharaini amin. Faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Faslun fasl alladzi yang yalzamu wajib fihi di dalam alladzi apa niyatul imam, niat menjadi imam. Arba'un ada 4. Jadi di dalam setiap sholat niat imam itu adalah sunnah, tidak wajib. Jika ada seorang berjamaah kemudian imamnya itu dia tidak niat imam, maka sholatnya tetap sah. Karena niat imam itu hukumnya sunnah. Misal, usolli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala. Imamannya itu sunnah. Nah, tapi ada kalanya niat imam itu menjadi wajib. Menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Kapan niat menyebutkan imaman itu wajib? Yaitu di fasal ini kita bahas. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Alladzi yang zamu wajib fihi di dalam alladzi itu niyatul imamah, niat menjadi imam. Itu arba'un ada 4. Apa saja? 1 al-jum'atu. Yang pertama adalah sholat Jum'ah. Imam sholat Jumat wajib niat imaman lillahi ta'ala. Jika imam sholat Jumat dia tidak niat imaman lillahi ta'ala, maka sholat Jumatnya tidak sah. Berbeda dengan sholat lainnya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, al-maktubah, ataupun sholat sunnah lainnya, tidak wajib imam itu niat imaman ketika berjamaah. Tetapi khusus sholat Jumat, itu wajib imamnya niat imaman lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Jadi sholat Jumat. Sholat Jumat. Yang berikutnya, yang kedua, siapa sih? Atau dalam keadaan apa sih niat imam itu wajib? Yang kedua adalah wal mu'adatu. Mu'adah. Yang kedua adalah wal mu'adah. Nah, mu'adah. Yang kedua adalah wal mu'adah. Mu'adah itu apa? Mu'adah itu adalah ini mu'adah. Mu'adah itu adalah mengulangi sholat atau i'adah. Wal mu'adatu dan mengulangi sholat. Misalnya apa? Ada seseorang dia sudah sholat zuhur. Kemudian dia mau sholat lagi. Dan dia menjadi imam. Maka dia wajib menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Jika dia jadi imam. Sekali lagi wal mu'adah. Yaitu mengulangi sholat atau i'adah. Diperbolehkan bagi kita mengulangi sholat yang sudah kita lakukan. Kita sudah sholat duhur. Kemudian kita melakukan sholat duhur lagi. Boleh, boleh. Kita sudah sholat asar. Kemudian kita sholat lagi. Boleh, boleh. Nah, mengulangi sholat yang sudah kita lakukan itu disebut i'adah. Nah, wal mu'adah ini adalah i'adah. Jika kita mengulangi sholat, misalnya kita sudah sholat, kemudian teman kita belum sholat, kemudian kita diajak untuk menemani. Nah, ketika ada seorang itu tidak mendapatkan jamaah, kemudian kita diajak jamaah, maka kita ditekankan untuk membantunya. Jadi membantu dia dari sholat sendirian, satu pahalanya menjadi 27 derajat. Nah, itu luar biasa. Nah, berarti dia sholat pertama, tapi kita karena kita sudah sholat, misalnya sholat duhur, maka sholat kita adalah sholat i'adah. Ternyata yang jadi imam adalah kita. Maka kita wajib niat imaman lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Oke, ini bisa diputar-putar, bisa diundurkan, bisa diulang-ulangi.
Karena ini rekaman, ini online. Cek. Ya. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah wal manduratu jamaah. Yang nomor 3 adalah yang wajib niat menjadi imam di dalam sholat jamaah adalah mereka yang wal manduroh, dia bernadar jamaatan jamaah. Seseorang ketika dia bernadar untuk sholat jamaah, misalnya dia mengatakan jika saya sembuh dari penyakit misalnya, atau jika saya ranking 1 maka saya akan sholat jamaah duhur selama 5 hari. Maka ketika dia menjadi imam di sholat duhur 5 hari itu, dia wajib menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Ya, jadi dia nadar berjamaah. Boleh tidak nadar berjamaah? Boleh. Ya, nadar yang tidak boleh itu makruh, sesuatu yang makruh atau yang haram. Tapi yang wajib tidak ya kok. Misalnya saya nadar sholat duhur. Sholat duhur itu sudah wajib. Tidak bisa dinadari karena dia sudah wajib. Tapi kalau jamaah itu sunnah. Jadi boleh bernadar sesuatu yang sunnah atau yang mubah. Ya, jadi nadar sholat duhur jamaah selama 1 bulan. Maka ketika dia jadi imam, wajib baginya untuk menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Nomor 3. Pertama tadi sholat Jum'ah. Kedua i'adah mengulangi sholat ketika nadar jamaah. Dan yang keempat adalah wal mutaqaddimatu fil mator. Wal mutaqaddimatu fil mator. Ya. Jadi wal mutaqaddimatu fil mator di sini yang keempat adalah wal mutaqaddimatu sholat jamak takdim fil matori ketika dalam keadaan hujan. Nah, ketika dalam keadaan hujan deras, misalnya ada seseorang sholat duhur, dia berangkat ke masjid, kemudian ternyata hujan deras. Hujan deras, hujan sangat lebat sekali ketika dia menjalankan sholat duhur. Nah, ketika dia salam sholat duhur, mohon maaf, saya ulangi contohnya. Jadi ada seorang, dia di masjid, menunggu sholat duhur. Ternyata hujan lebat. Hujan lebat, kemudian dia mau mendirikan sholat duhur. Nah, ini boleh diniati jamak takdim. Sholat asarnya dipindah di duhur. Ketika sholat yang pertama, nanti akan kita bahas syarat-syarat jamak takdim di fase-fase berikutnya. Nah, ketika dia sholat duhur, kemudian dia niat sekalian. Saya niat menjamak takdim atau saya niat memindah sholat asar di waktu duhur. Boleh, boleh. Karena apa? Karena hujan, fil mator. Karena hujan. Ya, karena hujan boleh-boleh. Loh, kenapa? Ya, karena kalau dia nanti, wah jangan-jangan nanti ketika hujannya ini berhenti, saya otomatis saya langsung pulang. Nah, saya langsung pulang, nanti hujannya jangan-jangan masih lebat terus dan takut untuk tidak sholat jamaah lagi di sholat asarnya. Sehingga boleh seseorang ketika dia melakukan jamak takdim karena hujan deras itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, ketika seseorang itu dia melakukan jamaah sholat jamak takdim karena hujan dan dia menjadi imam, maka dia wajib menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Jadi harus dibedakan ya antara jamak biasa dan jamak qashar. Jamak biasa, jamak ada 2 aja, jamak takdim mendahulukan memindah yang akhir ke depan dan jamak takhir memindah yang depan ke akhir. Nah, ada qashar, qashar itu meringkas. Kalau qashar pasti jamak. Tapi kalau jamak belum tentu qashar. Nah, yang pembahasan di sini adalah jamak, hanya jamak takdim, memindah, mendahulukan. Karena dikhawatirkan di sholat berikutnya dia tidak bisa mendatangi masjid karena hujan. Karena begitu terang dia akan langsung keluar dari masjid, meninggalkan masjid itu, dan tidak tahu apakah nanti terangnya kapan. Dan apakah dia bisa menjumpai sholat kedua berjamaah lagi atau tidak. Sehingga diperbolehkan jamak takdim karena hujan yang deras. Dan jika dia melakukannya secara jamaah dan dia menjadi imam, maka dia wajib niat menjadi imam. Di antara keempat ini,
Yang terakhir mungkin jarang kita melakukannya. Yang ketiga, nadar jamaah. Bisa jadi kita nadar jamaah, i'adah bisa jadi, dan jum'ah itu bisa jadi. Ya, jika kalian nanti, mudah-mudahan kalian nanti menjadi khatib ya. Amin Allahumma amin. Kalian menjadi khatib, maka jangan lupa ketika ngimami sholat Jumat niat menjadi imam. Wal mu'adah itu i'adah. I'adah jika kalian misalnya sudah sholat duhur kalian ragu. Saya mau sholat duhur lagi boleh? Boleh. Punya hutang saya tidak tahu. Kalaupun tidak punya hutang maka itu hitung i'adah. Tapi kalau kita punya hutang dan kita tidak tahu maka otomatis sholat itu akan menjadi penambal sholat-sholat kita yang rusak sebelum-sebelumnya. Sehingga tidak apa-apa. Sholat i'adah ya. Yang ketiga adalah nadar jamaah. Nadar jamaah. Nadar yang paling ringan. Misalnya jika kiriman uang saya datang maka saya akan sholat jamaah 40 hari. Ya. Meskipun tanpa itu pun dia sudah sholat jamaah. Bedanya adalah ketika dia menadarkan maka dia wajib niat imaman jika dia menjadi imam. Itu 4 hal yang mewajibkan seseorang untuk menyebutkan niat imam. Itu saja. Ini yang fasal yang pertama. Silahkan dipelajari, diputar-putar videonya. Bisa juga dimaknai kitabnya kalau di bawah dimaknai, dilengkapi, diulang-ulang, ditulis di kertas kalau kitabnya Anda bawa, dipelajari, difahami, jika kurang jelas bisa tanya Ustadz di bawah ini, di komentar atau di grup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.